Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada menit kali ini kita akan melanjutkan lagi Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-18 yang gokil banget coy. Sekaligus debut dari Extreme King Oger. Setelah di episode 17 kemarin, si Herakles ini kan memanfaatkan bug Narak untuk menyerang Kosopa dengan bantuan Jenderal Daigork. Kemudian Jira pun muncul untuk menyelamatkan si Gusto dan menantang Rakles sekaligus Daigork. Dan di episode 18 kali ini kita bakal diperlihatkan pertarungan kedua nih antara si Jira dan juga Rakles. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya yang super duper seru banget coy, asli. Nah, di episode 18 kali ini dibuka dengan perubahan Jira yang sudah memiliki henshin sequence-nya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia henshin sequence-nya ya latar belakang tempat yang ada di situ, sedangkan ini tuh beda lah gitu. Setelah si Jira berubah, Rakles pun ikut berubah dan melarang si Daigork untuk ikut campur. Tapi si Daigork ini nggak mau nurut. Kemudian Rakles mengeluarkan mahkotanya ini yang membuat Jira ingat masa lalunya sedikit gitu, sedikit flashback. Dengan penyebutan Ogai Busou Shisou Kourai, Rakles berubah menjadi King of Kuwagata yang dilanjutkan oleh opening. Nah, setelah opening, Rakles mengeluarkan Oger Crown Lance-nya ini untuk menyerang Daigork yang cukup membuat si Daigork ini agak kewalahan sedikit dan akhirnya dia oke lah gitu, nggak ikut campur lah gitu. Setelah itu Rakles langsung menyerang Jira dengan finishernya yang mirip kayak finishernya Kamen Rider Gatak yang digunting kayak gitu, yang membuat Jira langsung kalah dan Jira langsung diselamatkan oleh Jeremy dengan asapnya itu. Lalu Rita dengan Morphonia mendatangi Shugodam untuk menangkap si Rakles Hasti dengan tuduhan percobaan pembunuhan si Gusto yang telah disaksikan dunia. Jadi nggak ada gunanya juga si Shugodam ini, kerajaan Shugodam membela diri karena ya udah ada buktinya dan udah banyak saksinya gitu. Tapi pembelaan dari Shugodam, Gusto ini telah mencoba untuk menyerang duluan. Yang dilakukan Rakles ini hanyalah mempertahankan dirinya aja. Tapi di saat Rita ingin masuk, dia langsung diancam oleh prajurit Shugodam yang membuat Rita mundur sementara dan tetap akan menangkap Rakles di kemudian hari. Di dalam, Kaguragi menanyakan ke Rakles tentang mahkota itu yang ternyata sudah diwariskan turun-temurun pada penguasa Shugodam. Jadi si mahkota ini hanya bisa digunakan oleh keturunan Shugodam aja. Di saat raja sudah diberikan mahkota itu, maka sudah dianggap sebagai raja sesungguhnya, kata si Rakles. Rakles malah menawari mahkotanya. Lu mau nih mahkotanya, gitu kan? Tapi si Kaguragi langsung menolaknya. Ya, Kaguragi ini emang pintar berakting dan bilang Rakles yang paling berhak untuk menggunakannya. Ternyata mahkota itu tidak akan berguna jika tidak digunakan dengan tombaknya. Nah, si Jeremy yang ada di dalam kastil ini yang dikasih sama si Kaguragi, ternyata itu ada anak buahnya yang sedang bersembunyi di situ dan langsung menyusup ke dalam Shugodam. Berpindah ke Ishabana, akhirnya Rita memberi hak Jira untuk menangkap Rakles. Terlebih, hanya Jira yang memiliki kekuatan untuk melawan Rakles. Gusto yang gengsi karena Jira diakui, dia nggak sanggup untuk bangun karena badannya tuh udah kesakitan gitu. Malah langsung disuruh tidur lagi sama perawatnya si Himeno. Dan ini suaranya beneran kedengeran banget loh, kriuk banget loh suaranya ini. Ya emang agak lucu sih scene yang ini. Himeno pun mengakui kalau Rakles itu kuat dan menanyakan ke Jira tentang mahkota itu. Jira menjelaskan bahwa dia baru mengingat mahkota itu setelah dia melihatnya. Himeno pun meminta untuk mereka mengeluarkan Legend King Oger lagi. Tapi ternyata tanpa Kaguragi, Legend King Oger itu kekuatannya tidak bisa maksimal. Gusto yang mengharapkan kekuatan Gatarantula pun malah dibantah Himeno karena Jeremy yang sekarang itu lagi depresi dan meratapi nasibnya. Yang awalnya dia tuh yakin banget bisa menguasai Shugodam dan manusia, tapi sekarang malah kayak begini. Ini malah mengingatkan ke salah satu karakter di Zyuohger, namanya tuh Misao Mondo, yaitu si Zyu of the World. Ya, si Six Ranger-nya Zyuohger yang kayak gini. Itu dia setiap pesimis gitu langsung murung gitu, depresi dia.
Jira langsung keluar dari ruangan itu dan menelpon Kaguragi. Jira menjelaskan saat dia berusaha menyelamatkan Suzume, dia ingin membawa paksa Suzume karena Jira pikir Suzume ini sedang ditipu oleh Rakles. Tapi Suzume malah menangis yang membuat Jira yakin si Suzume ini sedang memikirkan sesuatu hal yang penting. Karena itu Jira nggak bisa membawa Suzume pergi. Kaguragi menawarkan apa yang Jira inginkan sebagai ganti dari informasi itu, tapi Jira malah menolaknya. Karena dia bilang takutnya kedepannya ini tuh dia nggak bisa ngomongin rahasia ini ke si Kaguragi. Karena sekarang Jira bakal melawan Rakles secara sungguh-sungguh. Gila, kok malah jadi agak menyentuh gini ya si Jira ya. Yang awalnya cringe banget dengan ketawanya itu, tapi sekarang mulai menyentuh. Ya oke lah perkembangan ininya. Lalu plot twist, ternyata Kaguragi dan anak buahnya itu lagi di dalam kastil Shugodam dengan jurus kamuflasenya itu. Tapi sesampainya di Shugodam, sesampainya di dalam kastilnya itu, malah tertangkap basah oleh prajurit Shugodam. Kok bisa ya? Padahal kan kamu udah berkamuflase gitu loh, bener-bener gak kelihatan sama sekali. Kok bisa? Jangan-jangan nih teori kalau dua orang ini adalah bak narak, makin yakin gue tuh. Kaguragi pun langsung beralasan kalau dia ini hanya berjalan-jalan aja dan langsung muter balik mau pulang. Tapi si Shugodam ini prajuritnya nggak terima dan langsung ingin menangkap Kaguragi. Tiba-tiba Suzume datang dan langsung duduk di singgasana Shugodam dan ingin mempermalukan Kaguragi. Suzume yang diusir dari bangku itu malah mengelak kalau dia itu kandidat terkuat tunangan dari Rakles, sehingga derajat dia dan Rakles itu sama. Suzume menyuruh Kaguragi untuk berlutut dan bertindak sebagai kumbang tanduk. Jika dilakukan, maka si Kaguragi ini akan diizinkan pergi. Dengan terpaksa, Kaguragi melakukan itu yang ditertawakan oleh semuanya. Tiba-tiba Kaguragi melihat sebuah tombol di sebelah kakinya Suzume. Tombol apakah itu? Nanti akan terjawab di akhir episode. So, tungguin aja sampai akhir episode. Kita berpindah ke Ishabana. Bak Narak sudah mulai menyerang yang dilawan oleh King Oger. Tapi tiba-tiba Rakles datang dengan si King Oger Zero-nya ini. Dan sekarang King Oger Zero udah official debut ke muka bumi. Dan ditambah dengan kekuatan mahkotanya ini, maka pas si King Oger Zero ini muncul, langsung membuat King Oger anggatai dengan paksa dan membuat si Jira terpental. Tiba-tiba Kaguragi muncul di dalam kokpitnya Rakles. Ternyata Kaguragi ini sudah memiliki Oger Lance-nya itu. Beberapa episode sebelumnya, si Kaguragi ini sempat menyusup dan melihat King Oger Zero, tapi dia tidak menemukan cara untuk mengaktifkannya. Lalu dia baru sadar ternyata si King Oger Zero ini butuh kunci untuk menggunakannya. Rakles menyadari kalau Kaguragi yang mengatur God Kabuto bertemu dengan Jira. Lalu Kaguragi ini sengaja menyerahkan Suzume, dan Suzume ternyata selama ini sandiwara juga kayak Kaguragi. Sampai akhirnya Kaguragi ini menemukan si Oger Lance itu. Jadi pas Suzume nyuruh Kaguragi buat berlutut dan berlagak seperti kumbang tanduk, di sisi lain si Suzume ini dia memberikan tanda kalau ada tombol rahasia di bangkunya itu. Jadi Suzume ini tuh berakting tanpa si Kaguragi tahu. Jadi emang dua orang ini tuh jago banget aktingnya coy, bersandiwaranya keren banget. Dan tombol itu adalah tombol untuk mengeluarkan Oger Lance-nya itu, yaitu si tombaknya itu, dari persembunyian bangkunya itu. Cuy, gila ini adik kakak dua-duanya sama-sama jago banget bersandiwaranya. Lalu Kaguragi menyebutkan peribahasa dari Tofu, yaitu jangan biarkan orang bodoh dan bayi membawa sebilah pisau. Dan langsung menancapkan tombak itu ke mahkotanya. Gokil juga sih ini si Kaguragi. Gue udah mulai suka nih sama karakter si Kaguragi ini yang awalnya kan ya bohong mulu lah dan nyebelin aja gitu. Tapi sekarang gokil sih ini karakternya. Mantep dah. Rakles menjelaskan kalau mahkota itu hanya bisa digunakan oleh Raja Shugodam. Tapi menurut Kaguragi, Rakles itu tidak layak untuk menggunakannya. Karena yang layak adalah Jira. Dan langsung memberikan mahkota dan tombaknya ke Jira yang mengubah Jira menjadi King Kuwagata. Jira langsung membangkitkan Extreme King Oger dan mengaktifkan mahkota di Gatarantulanya itu. Ini nih yang kita tunggu-tunggu dari episode berapa kemarin ya? 12 kali ya. Saya lupa episode berapa.
itu kan udah keluar gitu scan-scanan bocoran-bocorannya gitu dari penggabungan 13 mecha yang super keren ini. Ditambah backsound musiknya tuh juga bagus banget coy. Buat backsound musiknya kalian nonton sendiri aja ya, karena sudah pasti copyright kalau saya setel di sini. Jadi ya udah langsung aja kalian tonton dulu aja di episode 18-nya. Cakep sumpah. Jira mengendalikan Extreme King Oger dengan dibantu oleh Kaguragi di kokpitnya. Jadi yang menggerakkan si skeleton itu si Kaguragi, sedangkan Jira menggunakan kekuatan dari mahkota itu. Kemudian Jira mencoba menyadarkan Rakles bahwa raja dan seluruh rakyat akan menjadi raja dari negara kecil Shugodam, yang langsung dibantah oleh Rakles yang udah gila kekuasaan. Dan kemudian bertarunglah mereka berdua. Pertarungannya ini juga keren banget cuy, sumpah. Pas pakai tangannya si Gatarantula itu kayak itu si tangannya King Oger nggak gerak sama sekali loh. Dia cuma pakai tangannya Gatarantula doang. King Oger Zero pun tuh nggak kuat buat nangkis semua serangan itu, karena serangannya juga cepet banget. Kemudian dilakukan finisher, yaitu menembakkan dari kaki Gatarantula yang ada di pundaknya itu. Terus dari Gat Kabuto tangan kanannya, Gat Sasori tangan kirinya, Gat Bata di bagian dadanya, dan Gat Tarantula yang muncul di bagian perutnya, yang tentu aja dipegang sama kakinya si Gat Tarantula. Dan langsung menghancurkan King Oger Zero. Nah kalau finishernya kayak gini, ini cukup greget dan cukup oke lah untuk finishernya. Gak kayak pas dikendaliin sama Jeremy di episode sebelumnya. Di saat Rakles yang udah kalah balik ke singgasananya, ternyata di sana udah ada Bagnarak yang ternyata sudah menyebar di luar kastil Shugodam juga. Jadi episode ke-18 kali ini selesai sampai sini guys. Dan di preview episode 19 minggu depan, terbentuklah aliansi baru dari ke-6 Oger tersebut yang namanya didasarkan pada legenda Shugoshin, yakni Osama Sentai King Oger, yang membuat saya nggak sabar dan ingin melihat team up dari mereka semua. Sekian guys, jadi cukup seru lah ya untuk episode 18 ini, yang di episode kemarin agak turun. Sekarang episode 18 mulai naik lagi. Wah, gila. Dan di episode minggu depan kita bakal diperlihatkan lagi oleh Extreme King Oger yang bakal bertarung dengan fighting menggunakan tangannya. Kalau episode kali ini kan cuma menggunakan si tangannya Gatarantula gitu. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang episode ke-18 minggu ini? Tulis aja di kolom komentar ya. So sekian dulu Osama Sentai King Oger episode ke-18 mini talknya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.